Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fawaz Alwisani, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tarumanjaya Madura. Nah, di video saya kali ini saya tidak sendirian, teman-teman. Saya bersama teman kelompok saya yang bernama Ismi Amalia dengan NIM 19.032.11.00.24. Nah, pada video kali ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah dari perilaku konsumen terkait tindakan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian, terutama pada sayuran organik. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Selamat nonton. Baik, selanjutnya adalah hal yang melatar belakangi makalah kami, yaitu Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya yang sangat melimpah. Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang berhubungan dengan tanaman pekarangan yang meliputi buah-buahan, sayuran, hingga tanaman hias. Nah, salah satu makanan yang sehat dan bergizi yaitu sayuran organik. Sayuran organik di sini merupakan produk organik yang paling banyak disukai dan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, keputusan konsumen dalam mengkonsumsi sayuran organik sangat bermacam-macam. Menurut Kotler dan Armstrong, tahapan dalam melakukan keputusan pembelian yaitu terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Kita masuk ke dasar teori. Yang pertama adalah terkait pertanian organik. Nah, ini menurut Septiadi dan Munir ya, tahun 2020 itu mereka mengatakan bahwa pertanian organik adalah sebuah teknik budidaya pertanian dengan menggunakan input produksi yang alami tanpa menggunakan input produksi yang berbahan sintesis ataupun bahan kimia. Terkait perilaku konsumen, kita juga mengutip dari Abdillah tahun 2021 yang mengatakan perilaku konsumen itu merupakan sebuah perilaku yang ditujukan konsumen dalam memilih atau memutuskan beberapa alternatif produk, barang, ataupun jasa yang akan dibeli atau dimilikinya. Nah, terkait keputusan pembelian atau proses sebelum melakukan keputusan pembelian. Sebelum itu kita perlu tahu terlebih dahulu keputusan pembelian itu apa sih? Nah, ini menurut dari Irwansyah et al. Tahun 2021 itu mengatakan keputusan pembelian adalah sebuah pemikiran di mana seseorang itu dapat mengevaluasi barang dari berbagai pilihan dan memutuskan pilihan pada sebuah produk dari semua pilihan yang ada. Nah, sebelum kita melakukan keputusan pembelian pasti ada tindakan konsumen sebelum itu. Ada beberapa tahapan tindakan konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. Nah, di sini ada 5 tahapan yang kita gunakan. Yang pertama adalah terkait pengenalan masalah, yang kedua adalah pencarian alternatif, yang ketiga adalah evaluasi alternatif, yang keempat adalah terkait keputusan pembelian, dan yang terakhir adalah terkait perilaku pasca pembelian. Atau bisa disebut juga gimana sih after testnya para konsumen yang sudah menggunakan produk tersebut. Artikel yang utama adalah analisis perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian sayur organik di Kota Medan. Jurnalnya adalah Jurnal Agroteknologi dan Ilmu Pertanian. Tahun jurnal yaitu 2019. Reviewnya adalah tentang analisis tindakan konsumen dalam keputusan pembelian sayuran organik, di mana penulis dari jurnal tersebut adalah Khairuna Utami. Nah, tujuan penelitian adalah bertujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan pembelian sayuran organik di Kota Medan. Nah, subjek penelitian yaitu dilakukan di Kota Medan yang merupakan kota metropolitan dan strategis. Kemudian metode penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini adalah penentuan sampel menggunakan teknik accidental sampling, kemudian metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, dan metode analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian dari artikel utama yang kita gunakan. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pengenalan kebutuhan. Di sini motivasi konsumen dalam mengkonsumsi karena adanya sadar akan kesehatan ataupun kebutuhan gizi. Itu sangat penting di sini. Sebesar 83% dari total responden itu mengatakan mereka sadar akan kesehatan. Yang kedua adalah terkait pencarian informasi. Dari hasil data dikatakan 53% dari total responden itu mengatakan mereka mendapatkan sumber informasi dari media elektronik. Yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Nah, manfaat ini menjadi faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian.
keempat adalah keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini faktor yang mempengaruhinya itu berasal dari diri sendiri. Hal ini dibuktikan dari hasil responden yang mengatakan sebesar 66% itu berasal dari diri sendiri dan sudah terencana sebesar 47,8%. Dengan frekuensi konsumsi atau berapa kali pembelian tuh 1 kali dalam 1 bulan dengan persentase 51%. Nah, yang tahapan yang terakhir adalah terkait evaluasi pasca pembelian. Nah, dari hampir seluruh konsumen itu mengatakan puas setelah mengkonsumsi sayuran organik. Bahkan apabila ada kenaikan harga, maka konsumen sebesar 34% itu menyatakan sanggup untuk tetap membeli dan mengkonsumsi sayuran organik. Selanjutnya adalah review artikel pembanding, di mana artikel yang pertama berjudul Description of the Purchase Decision Process of Organic Vegetable of Warung Sehat 1000 Kebun, di mana penelitian ini sejalan dengan jurnal utama. Pada proses pengenalan kebutuhan, motivasi untuk mengkonsumsi adalah karena esensi bagi kesehatan konsumen. Kemudian pencari informasi didapat konsumen dari media elektronik. Proses evaluasi alternatifnya yaitu konsumen fokus pada spesifikasi kualitas produk yaitu kesegaran produk. Kemudian keputusan pembelian konsumen yang mengutamakan kesehatan dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya evaluasi pasca pembelian di mana konsumen merasa puas dengan produk yang dikonsumsi dan jika terjadi kenaikan harga konsumen akan tetap melakukan pembelian sayur organik dan hal ini menunjukkan loyalitas konsumen pada sayuran organik. Kemudian jurnal pembanding yang kedua berjudul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik di Kota Bandar Lampung. Nah, penelitian ini sejalan dengan jurnal utama di mana pengenalan kebutuhan didorong oleh perubahan pola konsumsi gizi di masyarakat. Kemudian pencarian informasi paling berpengaruh adalah diri sendiri. Kemudian evaluasi alternatif berupa informasi penting terkait kualitas sayuran organik yang akan dibeli oleh konsumen. Kemudian proses keputusan pembelian dilakukan secara terencana dan faktor yang mempengaruhi untuk melakukan pembelian karena adanya diskon dan perilaku pasca pembelian konsumen merasa puas setelah mengkonsumsi sayuran organik dan ketika harga sayuran organik mengalami kenaikan konsumen akan tetap membeli karena yakin dengan kualitas sayuran organik dan jika sayuran tidak tersedia di lapang maka konsumen akan mencari di tempat lain. Nah, kita lanjut ke review artikel pembanding yang kita gunakan. Yang ketiga adalah dengan judul Decision Process About Processing Hydroponic Spinach. Nah, dalam penelitian ini tuh sejalan dengan jurnal utama yang kita gunakan dengan proses pengenalan kebutuhan karena konsumen tuh ingin memenuhi keinginan untuk mengkonsumsi sayuran organik, contohnya bayam hidroponik. Terus konsumen juga mendapatkan informasi dari media sosial atau media elektronik. Terus evaluasi alternatif konsumen akan membeli produk dengan kualitas yang baik. Terus keputusan pembelian itu dilakukan secara terencana, bukan tidak terencana. Terus evaluasi pasca pembelian, konsumen merasa puas setelah mengkonsumsi sayuran organik atau bayam organik yang dilakukan pada penelitian ini. Terus yang keempat, ada penelitian dengan judul Analisis Perilaku Konsumen dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Organik. Terkait pengenalan kebutuhan ini juga sama dengan artikel utama yang kita gunakan terkait motivasi terhadap kesehatan atau kebutuhan gizi. Terus sumber informasi konsumen dari media elektronik, keputusan pembelian dengan memperhatikan kandungan gizi dan aspek manfaat. Terus dari evaluasi alternatif, konsumen juga mengutamakan faktor manfaat dalam pembelian sayuran organik. Nah, untuk jalan evaluasi atau pasca pembelian itu konsumen merasa puas setelah mengkonsumsi sayuran organik. Terus karena konsumen ini sadar akan manfaatnya, jadi mereka tidak mempermasalahkan terkait harga. Terus untuk artikel pendamping yang kelima, yang terakhir, dengan judul Analisis Karakteristik dan Perilaku Konsumen Sayuran Organik. Nah,
terkait pengenalan kebutuhan yang paling berpengaruh yaitu sama dengan artikel utama, manfaat dari sayuran organik. Jadi konsumen tuh mulai sadar akan manfaat sayuran organik. Terus yang terkait sumber informasi sama juga dengan media dengan artikel utama yang kita gunakan berasal dari media elektronik. Terus evaluasi alternatif ini konsumen memilih lokasi yang lebih higienis dalam membeli sayuran organik. Terkait keputusan pembelian dilakukan secara terencana juga, tidak menggunakan tidak terencana. Terus evaluasi pasca pembeliannya, konsumen ini menganggap kriteria harga sayuran organik masih tergolong mahal. Nah, pada responden di yang artikel pembanding kelima ini, konsumen masih merasa berat terhadap harga dari sayuran organik. Jadi kesimpulannya adalah aspek pada tahapan pengenalan masalah yang paling dominan adalah motivasi dan manfaat. Kemudian pada tahap pencari informasi yang paling dominan adalah informasi dari media elektronik. Dan pada tahap evaluasi alternatif, kesegaran dan kualitas menjadi penentu konsumen dalam membeli sayur organik. Dan pada keputusan pembelian, konsumen sudah merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan pembelian sayuran organik. Kemudian yang terakhir, pada tahap evaluasi pasca pembelian, secara dominan konsumen mengatakan merasa puas terhadap manfaat yang diberikan, walaupun pada beberapa jurnal yang masih terdapat pendapat dari konsumen terkait masalah harga yang terlalu mahal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.